Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Arsirwandini, mahasiswa Profesi Nurse Tikes Karyawisata Semarang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu postpartum yang bertujuan untuk mendeteksi adanya komplikasi pada ibu postpartum. Selamat pagi Ibu, saya Septiana, perawat yang jaga pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baiklah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum atau ibu pasca melahirkan, untuk yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan atau komplikasi pada ibu. Yang prosedurnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut, kemudian leher, mata, payudara, kemudian pada untuk jumlah darah nifas atau lokea yang ibu keluarkan, kemudian hingga pada kaki apakah ada udim atau tidak. Kemudian untuk waktunya sekitar 10 atau 15 menit. Apakah ibu bersedia? Saya cek tangan terlebih dahulu. Menjaga privasi pasien. Permisi ya Bu, saya periksa untuk rambutnya. Rambut ibu cukup kuat. Jika rambut mudah dipatah atau mudah rontok itu termasuknya itu kekurangan kalsium. Jadi ibu bisa menambahkan atau minum zat besi untuk meningkatkan kalsium pada ibu. Kemudian kita periksa matanya. Refleks pupil positif kanan kiri, kemudian konjungtivanya tidak anemis, skleranya tidak iterik. Untuk hidung tidak ada lesi, untuk telinga tidak kotor dan cukup bersih. Kemudian periksa untuk lehernya tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian untuk payudaranya, permisi ya Bu ya, tidak ada massa, tidak ada lesi pada sekitar payudara ibu. Kemudian untuk putingnya extrovert dan untuk pengeluaran ASINY-nya cukup lancar. Tadi untuk kolostrumnya untuk pertama kali menyusui sudah keluar ya Bu ya. Baiklah, kita rapikan dulu. Kemudian selanjutnya kita periksa mengenai TFU-nya atau tinggi fundus uterus setelah melahirkan. Biasanya tiap hari akan berkurang tinggi fundus uterinya. Kita cek dulu dengan mengatur posisi pada ibu sedikit menekuk perutnya untuk mengetahui tinggi fundus uterus. Kemudian kita raba dari umbilikal ke simfisis pubis dengan jari. Ini kira-kira masih 7 sampai 8 cm. Kemudian setelah mengecek tinggi fundus uteri, kita lanjutkan pemeriksaan pada DRA-nya untuk mengetahui panjang dan lebar. Biasanya pada ibu primipara itu yang belum pernah melahirkan atau baru satu kali melahirkan itu kedalaman dan panjangnya masih cukup sedikit. Kita cek dulu, ini panjangnya sekitar 5 cm dan lebarnya 1 cm. Setelah untuk BAB-nya lancar ya Bu ya, atau belum pernah itu BAB setelah melahirkan? Oh sudah 1 kali setelah melahirkan. Baiklah. Kemudian untuk bladdernya kita cek dulu, tidak keras ya Bu ya, atau tidak penuh ya, karena jika penuh itu bisa mengakibatkan atau mengganggu kontraksi pada otot perut ibu. Kemudian untuk lokeanya, dalam sehari ganti pembalut berapa kali Bu? Kemudian warnanya apa? Bau atau tidak? Baiklah. Dan kita cek episiotominya, apakah ada tanda reda, redness, kemudian kemerahan atau rubel atau tanda infeksi pada episiotominya. Setelah melakukan pemeriksaan episiotomi, selanjutnya kita kaji mengenai adanya tanda Human atau yang tromboemboli atau pembengkakan pada pembuluh darah pada kaki ibu. Tidak ada ya Bu ya. Kemudian kita mengkaji apakah adanya perubahan emosional pada ibu seperti yang sering terjadi, yaitu
postpartum blues pada ibu hamil, yaitu ibu yang menunjukkan sikap apatis, tidak mau merawat bayinya, kemudian berdiam diri dan selalu memikirkan apakah ibu bisa merawat bayinya dengan baik. Baiklah Ibu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan pasien Ibu pasca melahirkan. Bagaimana perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan? Baik. Nah, apabila nanti Ibu mengalami keluhan-keluhan seperti pusing atau darah rokeanya cukup banyak atau sedikit, bisa meminta bantuan kepada kami. Terima kasih.